Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid At-Taqwa yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan tahun ini tidak hanya sebatas pertemuan rutinitas tahunan yang sebentar lagi akan berakhir kemudian akan meninggalkan kita dan bertemu lagi dengan kita, namun betul-betul kita berharap mudah-mudahan momentum Ramadan tahun ini membawa kita kepada kesuksesan dunia akhirat. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apakah kesuksesan yang kita harapkan dari Ramadan tahun ini? Apakah ada yang sebatas misalnya berat badannya turun 3 kilo misalnya, dianggap sukses, tidak perlu diet gitu. Atau sebaliknya, justru dengan momentum Ramadan malah beratnya tambah naik berapa kilo? 5 kilo karena buka ya kolak timbat bar tarweh, nanti juga Indomie, sahur lagi ya. Harapan kita tidak hanya sebatas keinginan-keinginan kita urusan dunia, tapi betul-betul berharap momentum Ramadan sekali lagi membawa kita kepada kesuksesan dunia dan akhirat kita. Amin. Bapak Ibu, lalu apakah yang menjadi tolak ukur kesuksesan itu? Dalam Quran surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46 ayat 16, Allah berfirman setidaknya ada 3 kategori, 3 kriteria ataupun 3 tanda yang menjadikan kita sukses hidup kita. Apa itu? Yang pertama adalah ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Mereka itulah orang-orang yang diterima amal baik yang telah dilakukannya. Jadi Bapak Ibu, ternyata kesuksesan itu adalah ketika amal-amal ibadah yang kita lakukan selama ini kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, tadarus kita, semua amal kebaikan kita, kalau kita kemudian menjadi orang yang sukses, itu kemudian amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu apa yang menjadi tandanya atau cirinya bahwa kita itu ketika beramal, amal kita sudah diterima Allah? Apakah sholat kita itu diterima atau tidak, puasa kita itu diterima atau tidak, tadarus kita diterima atau tidak? Apa yang menjadi tandanya? Yang menjadi tanda bahwa amal kita itu diterima adalah min alamati qabulil hasanati al hasanatu ba'da. Min alamati, sebagian di antara alamat, sebagian di antara tanda qabulil hasanati, diterimanya amal kebaikan yang kita lakukan, al hasanatu ba'daha, yakni adanya amal kebaikan setelahnya. Artinya bahwa ketika ibadah sholat tarawih kita diterima misalnya, maka selepas Ramadan kita tetap menjalankan ibadah sholat yura tarawih, sholat malam, sholat tahajud. Tandanya kalau ibadah puasa kita diterima, maka selepas Ramadan tetap kita berpuasa minimal puasa Syawal, minimal 6 hari. Syukur-syukur bisa Senin Kamis, syukur-syukur bisa Daud. Biasanya bapak-bapak pun purna ini pun saged Daud ya. Kaya pari itu Daud. Tandanya kalau tadarus kita itu diterima, maka ya tadarus kita tidak hanya sebatas di bulan Ramadan, selepas Ramadan pun juga kita hendaknya tadarus. Seluruh amal kebaikan kita diterima ketika kemudian istiqomah kita lakukan setelah momentum Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini menjadi latihan kita Bapak Ibu. Kita dilatih, kita dibiasakan sehingga harapannya nanti selepas Ramadan kita tetap bisa istiqomah menjalankan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di Ramadan ini. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang kedua, apa yang menjadi tanda bahwa kita menjadi orang yang sukses? Tandanya adalah wa natajawazu an sayiatihim, yakni Allah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, ternyata Bapak, tandanya orang yang sukses adalah ketika kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan itu dimaafkan dan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari bahwa kita sebagai manusia, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Al-insanu yang namanya manusia, mahalul khata' itu tempatnya salah, wa nisyan dan juga tempatnya lupa. Sehingga karena kita sadar bahwa kita sering lupa, sering salah, maka tentu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, kita berharap Ibu Bapak, dengan kita bertemu dengan Ramadan ini, maka dosa-dosa kesalahan kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Lalu bagaimana caranya supaya kemudian dosa kesalahan kita diampuni? Tentu dengan cara kita menjalankan berbagai macam bentuk amal solih, amal kebaikan. Karena dengan kita berbuat baik, dengan kita beramal solih, maka dengan sendirinya kebaikan-kebaikan amal solih yang kita lakukan itu menghapus kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana yang sudah dibaca dari awal Ramadan, setiap tahun juga disampaikan, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman, dengan landasan ihtisab, hati-hati, betul-betul berpuasa, sehingga dengan kehati-hatian dalam berpuasa itu, maka kemudian akan diampuni dosa-dosanya yang telah dilakukan.
Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika kita menjalankan ibadah-ibadah kebaikan, amal-amal sholih, maka secara otomatis kita dosa-dosa yang pernah dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari di Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kita betul-betul optimalkan dan maksimalkan untuk kemudian memperbanyak amal sholih, amal ibadah. Yang terakhir, apa yang menjadi ciri atau tanda orang yang sukses adalah fi ashabil jannah. Orang itu akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'da sidqi, yang ini merupakan janji yang benar, alladzi kanu yu'adun, yang dijanjikan kepada mereka. Lah mereka itu siapa? Apakah kita bagian dari mereka? Maka kita lihat ayat sebelumnya, ayat 15 Quran surat Al-Aqaf mengatakan wa wassainal insan, dan kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi ihsana, hendaknya kepada kedua orang tua berbuat ihsan, berbuat baik alias berbakti. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata supaya amal ibadah kita diterima, dosa kita diampuni, dan kita bisa masuk surganya Allah, syarat utamanya adalah kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Minimal dengan cara mendoakan. Dan doa yang diajarkan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, yakni di penghujung ayat Allah mengajari kita dengan doa Rabbi auzi'ni an askuro nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Sampun hafal? Kok mburi kok dereng? Nah, maka tinggal ini berapa hari, mari kita gunakan untuk diamalkan, dibuka mangke Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Kita baca, syukur-syukur bisa hafal, sehabis sholat fardu senantiasa kita panjatkan. Mudah-mudahan dengan itu betul-betul 3 hal tadi itu bisa kita dapatkan, kita diterima amal kebaikan kita, diampuni kesalahan kita, dan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Rabbi auzi'ni an askuro nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nggih, pun wonten mawon, mugi-mugi saestu wonten manfaatipun, kiranipun saestu kawula nyuwun ageng pamunten. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.